Shalom, selamat sore. Senang sekali kasih Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan renungan firman Tuhan dan doa bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore malam hari ini kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Baik kasih Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi kami mendengarkan, dan kami mau melakukan itu dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam kegiatan ini. Biar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Terjadi menurut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapa hamba mohon, kuasai hati dan pikiran kami. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bukan pengalaman di masa lampau, namun berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di masa sekaranglah yang akan menjadikan hidup kita efektif. Saudara, seringkali kita merasa bahwa pengalaman-pengalaman kita di masa lampau merupakan sesuatu yang akan bisa meneguhkan masa depan kita. Tetapi ternyata tidak seperti itu, kekasih Tuhan. Terbukti hari ini banyak sekali orang yang terlibat dalam pelayanan. Tetapi hari ini mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan meminta kepada saudara dan saya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman masa lalu kita yang dapat membuat kita hidup efektif pada hari ini. Tetapi rencana Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang mampu membuat saudara dan saya bisa hidup efektif pada hari ini. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, acap kali orang berpikir bahwa bila di masa lampau dirinya memiliki pengalaman yang hebat, seperti misalnya telah menempuh pendidikan di sekolah yang terkenal, atau pernah bekerja di perusahaan besar, maka pasti dengan mudah ia akan berhasil meraih masa depan. Hanya saja di dalam kenyataan pengalaman yang hebat di masa lampau ternyata tidak dapat sendirinya menjamin keberhasilan di masa depan. Hanya bila kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu, barulah terdapat jaminan bahwa hidup kita akan menjadi efektif.
Prinsip itulah yang Tuhan kemukakan kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Memang di masa lampau Paulus adalah seorang Farisi yang dikenal aktif menganiaya para pengikut Kristus. Namun tidak dengan sendirinya, pengalamannya di masa lalu itu akan menjadikan Paulus seorang saksi Kristus yang efektif di antara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Hal ini tidak terlepas dari rencana Tuhan bagi Paulus untuk menjadi saksinya di antara bangsa-bangsa lain. Pada sebab itu ia menyuruh Paulus agar meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat jauh untuk memberitakan Injil di sana. Hanya dengan menaati rencana Tuhan, itulah baru pelayanan Paulus akan berhasil dan hidupnya menjadi efektif. Kekasih Tuhan, itulah kenyataan yang terjadi. Seringkali kita melihat masa lalu kita dan kita membanggakan. Seringkali juga masa lalu kita menghambat kita untuk melayani Tuhan. Kita merasa bahwa masa lalu kita gelap, masa lalu kita suram, pahit, tidak ada apa-apa, tidak ada nilai. Tetapi saudara lihat, kalau Tuhan punya rencana untuk dirimu, maka saudara tidak bisa menghalangi rencana Tuhan atas hidupmu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya saudara kita mau belajar untuk dekatkan diri dengan kehendak Tuhan, supaya setiap kita mengerti panggilan Tuhan. Saudara tahu persis bagaimana Rasul Paulus pada saat Tuhan belum memakai hidupnya untuk memberitakan Injil Kristus. Dia seorang yang aktif, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dia banyak menangkap pengikut-pengikut Kristus, memenjarakan mereka, dan sebagainya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia bisa lari? Apakah dia bisa melawan kehendak Tuhan atas hidupnya? Tuhan tetap memakai dia sebagai alat Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat Tuhan memanggil saudara dan saya, mari, kalau benar itu panggilan Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Maka rencana Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Baik, kekasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa masa lampau kita tidak ada jaminan untuk masa sekarang. Tetapi kalau kita berjalan dengan rencana Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang hidup dengan efektif pada hari ini. Tuhan memakai saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih. Baik, kasih Tuhan, sebelum saya berdoa, izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Saudara-saudari Ruslina Warfando, ya, anak Fanny Stanley, si Yeni Tera, Ibu Ai, Valentino Messi, ya, Yuli Erubun, anak Debbie, Tua Putih Nain, ya, saudara Ronald, terima kasih saudara Ronald Peter sudah hadir bersama dengan kita. Baik, kasih Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama. Tuhan, kami menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui di masa lampau tidak akan dengan sendirinya menentukan masa depan kami. Sekelam apapun masa lalu itu tidak akan mampu membatasi dirimu untuk menggenapi rencanamu bagi hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau sanggup menghapuskan masa lampau dan membentangkan hari depan yang baru bagi orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi hidup kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tuntunlah diri kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu, supaya dengan demikian hidup kami tidak sia-sia, melainkan penuh dengan makna. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang akan kami alami pada hari ini yang belum kami ketahui pada saat ini.
Namun satu hal yang kami tahu dengan pasti, yaitu apabila Engkau menyertai diri kami, maka keberhasilan demi keberhasilan akan mengikuti hidup kami. Tiada tantangan sebesar apapun yang dapat merintangi dirimu. Oleh sebab itu, orang yang berjalan bersama dengan dirimu akan berjalan di dalam keberhasilan dan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Ya Tuhan, jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami membawa damai di tengah percideraan dan kebenaran di tengah kegelapan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Biarlah kami boleh belajar dari seorang Paulus yang tadi hidupnya tidak berguna, tapi Tuhan bisa memakai untuk kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semakin paham dan mengerti bahwa masa lampau kami bukan sebuah jaminan untuk masa sekarang yang kami pakai untuk hidup efektif, tetapi hanya rencana-Mu yang dapat membuat kami hidup efektif. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudariku yang sudah hadir, yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Biarlah kasih-Mu turun melimpah bagi mereka. Biarlah rencana-Mu tergenapi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai pribadi-pribadi mereka. Tuhan pakai rumah tangga mereka. Tuhan pakai pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka untuk hormat kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya berkat Tuhan turun melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap mereka yang hadir, yang ambil bagian di dalam kegiatan malam hari ini. Hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini ke dalam tangan Tuhan. Umat-Mu di tempat ini adalah milik Engkau, ya Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu terus melimpah dan menjamah mereka. Tuhan, ubah cara pandang mereka ke depan. Tuhan, ubah masa lalu mereka. Gantikan dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan dengan Engkau, ya Tuhan. Biarlah hidup mereka hari ini efektif bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini, supaya hidup kami semua boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan keluarga GKPB Masa Depan Cerah Manokwari ke dalam tangan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah, supaya keluarga Masa Depan Cerah tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan, hidup melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan melihat masa depan cerah bagi hidup kami semua, karena Engkau yang memberikan itu kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini hamba berdoa untuk Ibu Yubelina Sira yang dalam keadaan sakit usus buntu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau jamah Ibu Sira, Ibu Yubelina Sira. Tuhan Yesus, Engkau jamah dia saat ini. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun mengalir dalam seluruh tubuh daripada Ibu Sira. Dan biarlah kuasa bilur-bilur Yesus Kristus menjamah dia. Semua bibit penyakit yang mengganggunya, khususnya usus buntu, hamba ikat dan patahkan, hamba putuskan dari kehidupan Ibu Yubelina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi dia saat ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi Ibu Yubelina Sira saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan dia kekuatan, Tuhan berikan semangat bagi dia. Tuhan tolong keluarganya, suami dan anaknya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Dan hamba tetap berdoa Bapak dalam nama Yesus, biar Tuhan juga terus menolong semua kami yang membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini. Tuhan memperbaiki seluruh ekonomi kami, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapak.
Hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk keadaan Kota Manokwari yang damai pada hari-hari ini karena kasih-Mu. Jika ada beberapa orang yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, ada rombongan-rombongan yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, hamba mohon pengampunan bagi mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka. Biarlah Bapa menjamah hati mereka, buat mereka bertobat dan bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mereka bagi hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami untuk hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada anak Deborah Nenggolan yang hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Baik, kita akan jumpa pada besok sore pada waktu yang sama pukul 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.